Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Panji. Perkenalkan nama saya Dewi Rusmiati dengan NIM 4322110057. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video presentasi tentang tugas besar 1 yaitu urgensi sistem informasi dan digitalisasi di Indonesia, sektor privat dan sektor publik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi merupakan prosedur kumpulan subsistem yang saling terhubung dan terstruktur melalui kombinasi pengguna, hardware, software, dan database yang selanjutnya dilakukan proses menambah, mengolah, memperbarui, dan mendistribusikan informasi melalui sistem telekomunikasi dalam sebuah transaksi harian untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari digitalisasi. Digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi yang sebelumnya bersifat analog ke teknologi yang bersifat digital. Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hingga saat ini, industri sudah semakin modern dan mengandalkan teknologi tersebut untuk terus menopang operasionalnya. Digitalisasi sendiri dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu dan seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan seoptimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat hingga saat ini. Menurut laporan situs We Are Social, jumlah pengguna internet sudah mencapai 204,7 juta per Januari 2022. Jumlah tersebut meningkat 1,03% setiap tahun. Dengan demikian, penetrasi pengguna internet sudah mencapai 73,7% dari total penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi internet telah banyak membantu masyarakat mengakses informasi di semua sektor seperti bisnis, pendidikan, hiburan, dan termasuk pada layanan kesehatan. Menerapkan sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi dapat membantu dalam berbagai aspek, seperti meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas, pengambilan keputusan manajerial, kerja kelompok memperkuat posisi kompetitif dalam pasar yang selalu berubah. Salah satu alasan mengapa sistem informasi memiliki peran yang sangat besar dan berpengaruh di dalam organisasi adalah karena semakin tingginya kemampuan teknologi komputer dan semakin murahnya biaya pemanfaatan teknologi komputer tersebut. Kemampuan komputer telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat yang dapat digunakan organisasi untuk melakukan akses informasi dengan cepat dari berbagai penjuru dunia, serta untuk mengendalikan aktivitas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa poin dari urgensi sistem informasi dan digitalisasi di sektor privat dan sektor publik. Yang pertama adalah meminimalisir kesalahan dan tidak memakan waktu. Transformasi sistem informasi adalah salah satu aspek kunci dari digitalisasi. Sebelumnya, sistem informasi seringkali melibatkan proses manual yang memakan waktu dan beresiko tinggi terhadap kesalahan. Namun, dengan adopsi teknologi digital seperti perangkat lunak akuntansi dan otomatisasi, sistem informasi dapat menjadi lebih efisien dan akurat. Poin selanjutnya adalah lebih efisien. Efisiensi adalah salah satu aspek utama dari digitalisasi dalam sistem informasi. Proses otomatisasi mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual, menghemat waktu dan biaya. Selain itu, transparansi juga meningkat karena data finansial dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk investor dan regulator. Transformasi sistem informasi yang disebabkan oleh digitalisasi dapat memicu inovasi dalam bisnis. Perusahaan dapat mengembangkan model bisnis baru,
mengeksplorasi pasar baru, dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Inovasi juga dapat muncul dalam cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Poin selanjutnya adalah integrasi data yang lebih baik. Digitalisasi sistem informasi memungkinkan integrasi data yang lebih baik. Data finansial tidak lagi terisolasi di dalam departemen keuangan, tetapi dapat diakses dan dianalisis oleh berbagai bagian dalam organisasi. Ini memberikan manajemen visibilitas yang lebih besar terhadap kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Keputusan bisnis dapat diambil berdasarkan data yang real-time dan akurat, yang merupakan aset berharga dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Poin selanjutnya adalah pemanfaatan big data. Pemanfaatan big data dan analitik menjadi tren yang semakin dominan dalam sistem informasi. Dengan volume data finansial dan operasional yang terus meningkat, perusahaan memiliki potensi untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam melalui analisis data yang canggih. Big data memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren pasar yang lebih halus, melihat pola pengeluaran yang mungkin terlewatkan, dan memprediksi potensi risiko keuangan. Analitik data memainkan peran penting dalam membantu perusahaan membuat keputusan berdasarkan bukti yang kuat. Poin selanjutnya adalah pemanfaatan cloud. Inovasi dan tren masa depan dalam sistem informasi memiliki dampak signifikan terhadap cara perusahaan mengelola data dan operasional mereka. Salah satu inovasi yang sangat relevan adalah penggunaan cloud. Dengan cloud, perusahaan dapat mengakses data mereka dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Ini menghadirkan tingkat fleksibilitas dan mobilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam manajemen bisnis. Tim dapat bekerja secara efisien, bahkan saat mereka berada di luar kantor, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan bisnis. Namun, perlu diperhatikan bahwa keamanan data tetap menjadi perhatian utama, dan perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data mereka dalam lingkungan cloud yang terbuka. Poin terakhir adalah pemanfaatan blockchain. Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data canggih yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok-blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan integritas dan transparansi data transaksi finansial. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terhubung secara global, blockchain dapat memberikan keamanan tambahan terhadap manipulasi data dan fraud. Selain itu, blockchain juga dapat memungkinkan transaksi keuangan yang lebih cepat dan aman dengan menghindari perantara yang mahal. Mungkin itu saja poin-poin yang dapat saya sampaikan mengenai urgensi sistem informasi dan digitalisasi di Indonesia, di sektor privat dan sektor publik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.